Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum dalam ovarium perempuan. Proses ini merupakan bagian dari gametogenesis, yaitu pembentukan sel gamet atau reproduksi. Oogenesis dimulai sejak janin perempuan masih ada dalam kandungan dan berlangsung hingga menopause. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu perkenalkan, nama saya Sakinah Mawaddah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan oogenesis, yaitu pertama oogonium, yang merupakan sel germinal diploid yang terbentuk selama perkembangan embrio. Oogonium mengalami mitosis untuk memperbanyak jumlahnya dan kemudian berkembang menjadi oosit primer. Yang kedua, oosit primer, yaitu sel diploid yang memasuki meiosis 1 namun terhenti pada fase profase 1. Sel ini dapat tetap dalam keadaan terhenti hingga puluhan tahun, hingga masa pubertas. Yang ketiga, oosit sekunder dan badan polar pertama. Pada masa pubertas, oosit primer melakukan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder badan polar pertama yang biasanya mengalami degenerasi. Oosit sekunder mengalami meiosis 2 namun terhenti pada metafase 2 hingga terjadi fertilisasi. Keempat, ovum dan badan polar kedua. Jika terjadi fertilisasi oleh sperma, oosit sekunder menyelesaikan meiosis 1 dan menghasilkan ovum dan badan polar kedua yang juga biasanya mengalami degenerasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan mengalami degenerasi dan dikeluarkan saat menstruasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan oogenesis dengan spermatogenesis. Jadi, sperma itu lebih kecil daripada ovum, sedangkan ovum itu lebih besar daripada sperma. Jadi, sel terkecil pada tubuh pria itu 0,001 mm sampai 0,05 mm. Jadi, yang sel ovum itu sel terbesar pada tubuh wanita sekitar 0,2 mm. Jadi sperma itu jutaan sperma dikeluarkan setiap ejakulasi, sedangkan ovum pada umumnya hanya satu ovum dikeluarkan tiap bulan. Sperma juga bergerak, memiliki ekor yang membantu berenang mendekati ovum, sedangkan ovum itu tidak bergerak. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya akan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan terkait oogenesis. Beberapa gangguan yang terkait dengan oogenesis termasuk enupolidi seperti sindrom Down yang terjadi karena kesalahan pembelahan kromosom. Selain itu, ada juga kegagalan ovarium prematur yang menyebabkan ovarium berhenti berfungsi lebih awal. Kelainan lainnya seperti sindrom Turner dan sindrom Rokitansky juga memengaruhi produksi sel telur yang bisa berujung pada masalah kesuburan pada perempuan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari oogenesis, proses pembentukan sel telur pada wanita. Yaitu oogenesis adalah proses yang menghasilkan sel telur dimulai dari oogonium hingga sel telur matang yang siap dibuahi. Proses ini sangat penting dalam produksi karena memastikan keberlanjutan generasi dan kewarisan sifat genetik. Dengan menghasilkan sel telur yang memiliki setengah jumlah kromosom yang kemudian bergabung dengan sperma untuk membentuk zigot yang lengkap.
Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam video ini. Dan terima kasih banyak telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.